Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galih Pratama Putra, saya dari kelas 12 B1. Di sini saya ingin menjelaskan terkait materi APBN. Jadi APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang berisi pendapat, belanja, dan pembiayaan negara. APBN ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah dan disetujui DPR. Tujuannya untuk mengatur keuangan negara secara terbuka dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Yang kedua, tujuan dan fungsi APBN. APBN bertujuan menjadi pedoman penerimaan dan pengeluaran negara, menjadi stabilitas ekonomi, dan mendorong pertumbuhan. APBN memiliki 6 fungsi, yaitu otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dan yang ketiga, sumber pendapatan negara. Pendapatan negara berasal dari pajak penerimaan negara, bukan pajak, dan hibah. Pajak meliputi PPh, PPN, serta bea dan cukai. PNBP berasal dari pengelolaan sumber daya alam, laba BUMN, dan jasa pelayanan pemerintah. Yang keempat, jenis belanja negara. Belanja negara digunakan untuk belanja pegawai barang, modal, subsidi, bunga, utang, hibah, dan bantuan sosial. Selain itu, ada transfer ke daerah dan dana desa untuk mendukung pemerataan pembangunan. Dan di sini saya ingin menjawab soal yang ada di buku tersebut. Yang pertama, ada soal, jelaskan menurut pendapat Anda mengenai tujuan utama dari penerapan kebijakan fiskal dalam perekonomian suatu negara. Jadi jawaban yang pertama, tujuan kebijakan fiskal menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, pemerataan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan soal yang kedua, terdapat 2 jenis kebijakan fiskal, yaitu kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Jelaskan pada situasi yang menyebabkan masing-masing kebijakan tersebut akan diterapkan. Jadi ini jawabannya adalah jenis kebijakan fiskal ekspansif. Yang pertama, ditetapkan saat ekonomi lesu atau resesi dengan menambah belanja pemerintah dan menurunkan pajak. Dan kontraktif, ditetapkan saat inflasi tinggi dengan mengurangi belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Yang ketiga, soal ketiga, bagaimana kebijakan fiskal dapat berperan dalam pemulihan ekonomi pasca resesi? Jelaskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi yang ketiga jawabannya, peran kebijakan fiskal pasca resesi dengan meningkatkan belanja pemerintah, bantuan sosial, insentif, pajak, dan dukungan UMKM untuk memulihkan ekonomi. Yang keempat, soal keempat, berikan 5 contoh mengenai perubahan pajak atau belanja pemerintah dapat berdampak pada sektor swasta. Jadi ini jawabannya, dampak pada sektor swasta, penurunan pajak meningkatkan investasi, kenaikan pajak menurunkan keuntungan belanja infrastruktur, meningkatkan usaha, subsidi menurunkan biaya produksi, pengurangan belanja menurunkan permintaan. Dan soal kelima, apa kebijakan fiskal yang dapat dibuat oleh pemerintah untuk dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan? Jadi jawabannya, kebijakan fiskal berkelanjutan, insentif, pajak ramah lingkungan, peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan, dukungan UMKM, dan perlindungan lingkungan. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.